Oke. Nextnya kita mau bahas Tau. Oke, Tau itu project Salah AI. satu jagoan kita juga ya, Tau. Ya, udah hal yang ini ya bro, Tau saya ungkapkan sangat bullish ya dari waktu yang lama. Ini saya cari chartnya yang bener ya coba. Karena ini chartnya agak sulit ya, dapat yang bener ya. Tau ini, bentar. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Tahu biasanya chartnya di buy beta ini ya. Oke. Tahu apakah ada di range yang ideal untuk membeli? Sebenarnya iya, secara sistem ada di dynamic di weekly ya, dan ini pun juga stochastic crossing ya. Sempat kita ungkapkan dari area buy the dip ya, ketika ada retest 200 lagi kita ungkapkan suruh beli bro. Ya. Ke 800 ya, dimana itu udah naiknya 300%. Ada chance juga sih sebenarnya support and resistance flip di 400. Ya. Jadi sekarang ada di 500. Kalau tahu saya ungkapkan ya idealnya ya, ini kita visit 400 ya secara supply and demand. Untuk tahu sendiri ya? Yes. Secara idealnya. Karena itu kemarin sempat ya kebanting 400 kena wick bawah ya. Ketika crash itu ya, langsung habis itu doji candle ya ini. Dua arah ya, sempat ke hit di 402 ya. Bouncing sekarang consolidating lagi. Jadi 400-500 itu ideal. Ya. Tapi apakah ideal untuk membeli sesuatu yang udah naik ribuan persen dalam 1 tahun? Ya kalau di tradingin masih ideal. Tapi kalau untuk hold buy and ada hold, banyak alternatif lain lah ya. Ya buy and hold jangan lah ya. Oke. Next ya, Say. Ya, Say ini juga salah satu project yang menarik ya. Kemarin ini secara chart wise dia udah melakukan yang namanya ya the grab, yaitu adalah istilah yang kita gunakan bro, terms baru kita di mana apabila terjadi stop hand event dan melakukan V-shaping. Ini kalau teman-teman yang di dalam member ya ini tahu juga memang ini dalam fase pause ya. Jadi ada yang namanya upflow, pause, dan upflow ini dia sekarang lagi pause dalam time frame yang besar. Dan chances memang besar dia retest lagi ke $1 karena itu adalah range high-nya. Range high dari pause-nya ini. Dan say ketika berhasil ya saya bilang a good project, kemungkinan besar ke 1,2 ya 1,5 bahkan ke $2. Jadi $2 memang di depan mata ya untuk say ketika dia bisa breakout dari range di atas 1 ya. Di atas 1 pasti dia langsung teleport ke 2. Oke. Ya. WorldCoin bro. Oke, WLD memang kemarin sempat turun ya drastis. Ya. Dan banyak yang ngefoot juga ya, katanya Sam Altman udah nggak terlalu aktif di sini. Di WorldCoin. Ya. Dan kita lihat ini area yang penting di $4 ya sebenarnya. Dimana setelah kemarin ada crash di market, dia bouncing dari $4. Apakah di sini dia bisa developing a new range? More likely ya di sini. Ya. Yang mana ya ini range yang saya lihat ya untuk WLD, yaitu adalah antara $4 sampai 8 atau 9 lah. Mungkin kita coba buat ke 8 karena itu angka psikologisnya. Oke. Jadi ini idealkah untuk membeli ya? Kalau masih ditarik ulur ya, asalkan nggak turun di bawah 4, ini masih great area to buy in spot ya. Jadi kita bisa buat ya 2 range seperti ini bro. Ya seperti ini ya, dan kita buat seperti ini. Nah itu adalah 2 range yang saya perhatikan, atau ini adalah range yang saya perhatikan. 2 titik harganya itu adalah $4 dan $8. Jadi it's both skenario ini masih ada di area yang ideal untuk membeli. Oke. Ya. Nextnya, Quant atau Chianti. Oke, Chianti itu juga salah satu koin yang menjadi ini juga ya pertimbangan kita, karena ini 2 birds in 1 stone. Narasinya RWA sekarang yang lagi jalan beserta dengan narasi dari CBDC ya. Apakah Chianti ini buy and hold? Saya bilang buy and hold. Apalagi kemarin dia juga udah reject ya. Sharp ini rejectionnya. Bahkan sempat ke week di 80 ini kalau Maxi Future. Maxi Future emang agak aneh. Agak aneh candle-nya ya. Beda sendiri dia bro. Paling beda ya. Tapi Maxi itu beda sendiri.
selama dia emang close candle weekly-nya tetap di bawah 100, ya ini chances memang ke 140 ya. Ada potensi KNT ini dari sini ya bro, ini naik lagi short term lah ya, sebulan at least naik 40%. Good area to buy ya. Good area to KNT. buy ya untuk KNT. 100%. Nah teman-teman di sini kan mungkin ada yang semangat belajar bro, semangat belajar dan niat untuk belajar. Ya. Tapi gimana bro, ketika misalnya mereka mungkin dianggap rendah dan dibully sama orang lain karena mau belajar kripto, jadi dikategorikan bro. Bener. Dikategorikan ke bocil FOMO bro. Ya nggak masalah ya dibully, karena memang levelnya kita pun juga sering dibully ya bro. Ya. Kemarin saya juga yang buat video itu ya, yang di acara kita yang terakhir itu, Messi sama Ronaldo itu ya katanya. Ya. Padahal itu kan termsnya di term kripto ya sebenarnya, bukan di terms yang sepak bola ya. Ya. Saat ini sendiri juga nggak disrespect keduanya ya, maksudnya respect keduanya. Akhirnya ini kemarin saya udahlah potong kayak rambutnya si R7 ya. Lu potong rambut berarti iya, ya. untuk Jadi menghargai ini, the good, the two good. goods ya. Ini berarti Messi and Ronaldo. kali masa depan ini. Iya. Karena enggak ini Cyberpunk atau kali masa depan ini. Potongnya Ronaldo CR7 tapi malah jadinya Ronaldo R9 ya ini. R9. R9. R9 yang Brazil ya. Jadi saya juga ngefan MU ya, nggak mungkin ini Ronaldo. Dalam artian orang di sini tuh kayak hypersensitif terhadap sesuatu, saya nggak paham. Kenapa hypersensitif terhadap sesuatu ya? Dalam artian, ya semua yang dianggap beda di sini tuh selalu menjadi bahan perdebatan. Bukan bahan perdebatan, tapi bahan makian. Kalau ada orang yang berbeda dikit dimaki, orang yang berbeda dikit dimaki. Padahal saya paham bahwa ketika saya ini membenci sesuatu, sama ya, pasti Bro Tim juga ada momen ketika membenci sesuatu. Itu sebenarnya kita tidak membencinya, tapi kita nggak paham itu esensinya apa, maksudnya apa ya. Sama aja kita lihat sesuatu, norak ya. Tapi kita nggak tahu, mungkin esensinya style orang beda. Ya mungkin persepsinya dia itu keren ya, yang kerennya dia yang nggak kita tahu. Jadi itu tentang perspektif. Ya. Kalau masalah bocil FOMO tadi ya dibilang FOMO ya nggak apa-apa ya. Ya. Untuk yang ngikutin edukasi yang kita berikan kan banyak bro. Jadi mereka di label seperti orang-orang yang kesannya nggak punya kerjaan atau itu gimana tanggapan lu? Juga mungkin kayaknya dulu bahkan nggak tahu ya gue di lingkungan lu, orang pernah nganggap lu juga bingung gitu. Ini orang pengangguran atau apa gitu dulu sebelum lu keluar seperti ini? Ya awalnya iya ya, awalnya mungkin ini orang di rumah mulu kan, ya, terus akhirnya saya juga yang jadi dosen itu juga salah satunya ini untuk stigmanya masyarakat itu biar ini masih kerja gitu kan. Okay. Padahal side jobnya juga beda ya kalau malam hari. Gajinya buat apa tuh bro biasa bro? Wah ini biasanya beneran ya, tapi saya pelihara banyak kucing ya. Jadi gaji saya tuh kayak buat kasih makan. Buat kasih makan kucing-kucing peliharaan saya. Kucingnya banyak. Kucingnya banyak dan kucing yang pinggir jalan ya bro, yang saya adopsi. Ya. Dia suka adopsi kucing. Bener. Jadi emang seperti itu ya. Apakah keluar pekerjaan itu hal yang ideal? Saya bilang enggak. Karena terlalu naif kalau kita berpikir ya bisa 100% income itu pada satu hal. Jadi dalam artian tetaplah di pekerjaan yang utama. Bahkan kalau bisa sampai naik-naik gaji bro ya. Sampai naik-naik jabatan. Karena itu akan support secara umum wealth kita ya. 3 komponen meningkat ya. Active income meningkat ya. Secondary income meningkat. Terus kemudian portfolio income juga meningkat. Jadinya kamu kan juga akan lebih makmur ya, atau wealth-nya itu meningkat. Ya. Jadi jangan dibatas-batasi ya. Balik lagi, investasi bukan agama. Ya. Uang itu juga bukan kayak partai tertentu ya bro. Setuju. Nggak mengenal hitam dan putih ya. Putih dan merah ya, atau kiri dan kanan. Ya. Uang adalah uang ya. Uang selalu datang ke mereka yang layak mendapatkan uang. Jadi jangan mengkotak-kotakan segalanya ya. Dikatain orang FOMO ya, dikatain orang nggak berguna juga nggak apa-apa. Yang ngatain orangnya cuma nge-reaction video orang ya, itu kerjaannya apa itu? Waduh, apa itu kerjaannya ya? Nah, orang ditanyain, wah ini bocil-bocil kurang kerjaan ya. Lu udah tua 30-an ya. Tapi ngatain bocah SMP yang mau belajar investasi sambil ngeriak-riak video gitu. Siapa yang lebih madesu? Siapa yang lebih sampah hidupnya? Enggak, siapa yang lebih kasihan? Siapa yang butuh konseling? Kamu atau mereka gitu? Anak SMP nih, anak SMP mau merubah hidup orang tuanya, setuju. Sambil belajar, aset terbaik dalam 1 dekade terakhir. Ini fakta ya. Fakta. Ini aset terbaik selama 1 dekade terakhir.
kamu nggak ngerti kripto dan kamu langsung bilang, oh itu scam. Ya. Ya, ini pasti scam, ini scam, itu scam. Kamu nggak ngerti apa yang dikerjakan di sini, dibilang, oh itu jualan scam gitu. Ya. Coba kalian bayangin, sampai ada yang bilang, oh ada instansi tertentu bro disebut-sebut. Ya. Oh ini lapor ke sini. Gue kasih tahu ya, direktur instansi yang lo sebut itu the student di sini. Bukan the kontrarian bahkan. Udah kontrak udah naik. Iya. Direktur instansi yang lo sebut ya, katanya buat Iya. periksa kita katanya. Iya. Iya, itu direkturnya tuh di dalam. Jadi kenapa lah anak-anak kecil itu, gue kadang gue kasihan sama yang mau belajar soalnya bro. Iya. Gue Setuju. kasihan sama teman-teman semua yang memang niat belajar, tapi kan gini, gak semua orang mukanya kayak kita bro, tebel. Oh ya. Gak semua orang kayak dikatain ya udah aja kayak lu bilang tadi. Oke. Ini bisa dibully gitu. Gua Gak kira semuanya. mau bilang ganteng tadi. Oh. Enggak ya. Beda ya. Gak semuanya. Oke. Gak semuanya kayak gitu. Jadi ada yang mungkin ngerasa down gitu bro. Karena dibilang, padahal yang dia mau lakukan tuh baik. Dia pengen angkat derajat keluarga. Gue gak lihat ada yang salah dengan itu. Bahkan dengan hanya pemikiran, let's say nih, akhirnya dia gak end up di kripto nih. Dia nonton video kita, pengen belajar, at least pengen belajar tentang kripto. Let's say ujungnya dia kerja jadi programmer atau bukan di kripto atau di tempat yang lain, di finance. Ternyata dia tertarik ya baca laporan keuangan di finance. Tapi karena bridgingnya mulai dari sini, belajar pengantar ekonomi di kita segala macam, dia jadi tertarik di bidang yang lain. Apa salahnya gitu untuk anak kecil udah mulai punya rasa tanggung jawab di hidupnya untuk meningkatkan derajat keluarganya. Gue gak lihat ada yang salah situ. Dan menurut gue itu orang yang menghina orang yang seperti itu manusia paling sampah. Makanya gue sebut katanya sampah, bukan kasihan, sampah. Ya kalau ini saya setuju ya. Saya jarang ngatain orang, tapi kalau ini memang sampah ya. Anak kecil 14 tahun mau angkat derajat keluarganya, cita-cita mau bawa orang tuanya umroh gitu. Atau mau bawa keluarga biar gak diinjek-injek sama orang yang lain. Bener. Tapi dikatain, dibilang, oh bocil FOMO, kamu tahu apa sih gitu. Iya. Padahal lu juga hidupnya gak bagus gitu yang ngatain. Jadi kalau itu gue bilang, lu semua cuma sampah gitu ya. Iya. Pure sampah. Dia bilang, oh ini pengikutnya fansnya. Kita gak pernah bikin fanbase, kita gak pernah bikin, oh yuk sama kita sini. Iya. Ya itu acara yang kita buat, itu kita posting Instagram gratis 20 detik laku semuanya 8.000 tiket. Gratis tiketnya dia bilang. Oh ini itu ketemu dengan duit-duitnya Timothy itu gratis acaranya. Kalian tanya, satu GBK ya sejarah Indonesia berdiri dari Senayan itu dibangun sampai sekarang, belum ada yang bikin acara gratis di sana non politik. Ya. Sebesar itu pun non politik dan non konser tidak ada. Dan kalian cuma apa yang kalian lakukan? Cuma bisa menghina. Oh itu ini, oh itu begitu. Tapi begitu gue liat orangnya, menyedihkan bro. Kalau itu gue kasihan di situ. Enggak, kalau itu butuh konseling kayaknya orangnya. Butuh konseling. Butuh konseling. Ya. Oh, butuh konseling dia ya. Iya. Jadi mungkin ya itu orang kenapa? Tapi mereka itu cuma 2 minggu bro. Mereka punya kapasitas otak tuh 2 minggu. Jadi begitu tuh, oh ini begini menghujat ya kan. Iya. Terus ada lagi. Ada lagi nanti. Mereka akan pindah ke viral-viral selanjutnya dan dimain-mainin terus sama media seperti itu. Iya. Hidupnya nggak ada maknanya gitu, terarah. Karena gue nggak tahu ya, mungkin karena stres kali ya mereka ya. Kehidupannya udah sangat menyedihkan. Mereka mau melampiaskan itu ke orang yang lain biar menarik orang tuh ke levelnya mereka. Enggak, dia melampiaskannya ke orang yang lebih muda. Karena kalau sama yang sepantaran pasti nggak berani. Kok diludahin ya? Kalau sepantaran. Jelas lah ya. Coba aja ya. Jadi mereka ngatainnya lebih murah. Ya. Lebih mudah. Iya, ya. lebih mudah ngatainnya. Anak-anak yang mungkin 14 tahun, 15 tahun. Karena banyak sekali ternyata demografi itu, gue juga gak paham kenapa dikatain demografi seperti itu. Enggak. Kenapa dikatain bocil. Bahkan ya saya lihat videonya ya. Ya ada yang react. Ini nih penampakan ya. Pemuja ya. Sekte ungu katanya. Ya. Habis itu di zoom. Oh ternyata masih bocah. Apa masalahnya jadi bocah ya? Iya. Lu dulu kayaknya fotonya SMP mungkin lebih jelek dari itu mungkin. Jelek dia banget menghina mungkin. Fisiknya gitu kan. Mungkin menghina fisiknya. Oh ternyata bocil gitu. Lu gak pernah bocil, lu gak pernah jadi bocil kah? Ya. Ada satu yang gue kemarin paling kesel, gue pengen cari sih orang SB. Tapi videonya udah hilang. Video gue sempat save tapi hilang video. Kemarin tuh ada yang bikin video, ada yang pakai kaos logo kita. Tapi dia, nah kalian mungkin kalau bisa ketemuin orangnya, bawa orangnya ke gue, maksudnya pedagangnya. Dia jualan pedagang kaki 5 bro. Yes. Dia pakai baju kita terus ditaruh di TikTok, dihina di situ. Dibilang ini nih penampakannya. Wah kacau ya. Gue pernah jualan sedotan, jalan ke jalan, ke kafe-kafe, door to door, ketokin pintunya. Dan itu dihina bro, pedagang kaki 5. Ya.
Lu jangan salah, belum tentu duit lu lebih banyak dari pedagang kaki lima loh. Gue kasih tahu aja lu di sini. Ya. Lu jangan kira lu kerja di kantor lu keren lu. Gaji UMR lu itu. Pedagang kaki lima banyak yang bikin duit lebih banyak dari kalian. Setuju. Ya. Lu nggak tahu portofolio dia berapa aslinya. Ya kan? Iya. Jadi janganlah seperti itu merendahkan orang cuman karena melabeling. Jadi labeling bro jatuhnya. Iya. Mereka lihat oh ini orang ini terus dihina juga secara fisik orang itu. Jadi kalau misalnya ada yang tahu abang-abang itu gue mau bawa ke sini. Bener. Ya. Ntar kita fasilitasi ya mungkin ini bro apa? Kita perbaikin warungnya atau kita tambahin warungnya. Boleh kita ya? bikinin warungnya. Ya. Kita jadi kalau yang ketemu yang ya. di jalan itu gue lupa jualannya apa. Gue nggak kelihatan soalnya. Gue nggak kelihatan jualannya apa. Bawa sini gue bikinin warung beneran. Ya jadi buat kalian stop lah seperti itu merendahin orang karena lu juga nggak bagus-bagus amat kok gitu. Apa bentukannya atau apa? Oh semuanya. Ada lagi bro ini bro yang bilang, oh ini produknya produk paling jelek gitu. Iya. Sampah katanya di tempat sampah katanya. Oh di tempat sampah katanya. Oh jagoan ya dia ya kayaknya. Jagoan itu ya. Enggak sih katanya bilangnya gini. Gue udah cari sih semuanya. Nama orangnya, keluarganya. Hati-hati bro. Ya yang menurut lu lucu mungkin menurut orang gak lucu. Ya. Bilang, oh ini di tempat sampah. Muka lu nanti gue masukin tong sampah, tapi di dalamnya nanti ya. Muka lu gue masukin tong sampah, ntar gue pesen di dalam. Enggak mungkin gini apa? Bilangnya kan gini. Tangan-tangannya bocil bau gitu. Oh bau. Katanya nyebokin sering nyebokin ini junjungannya katanya. Sering nyebokin katanya. Ya bro. Mending dicebokin bro sama anak didiknya daripada dia 30 tahun mungkin dicebokin maknya mungkin. Oh dicebokin maknya ya? Ya masih mungkin ya mungkin nggak pernah dibanggain. Nanti aja gue masukin tong sampah terus gue ludahin kalau gitu ya. Jadi lu cium nanti tangannya bau tai beneran situ. Jadi dan dia kira bercanda mungkin kayak begini. Ya. Lu ini gue kasih kalian gambaran ya. Kalian tuh tinggal di negara yang namanya Konoha. Ya. Jadi hati-hati bro. Ya emang harus ini sih ada koridor yang tepat ya antara mengkritik sama menghina itu dua hal yang beda. Kalau mengkritik silahkan, bahkan lucu-lucuan. Gue bahkan nggak masalahnya streamer yang riak-riak itu menurut gue lucu. Iya. Jujur menurut gue lucu banget sampai ada yang bikinin skin. Nah, itu menarik tuh. Gue kasih duit tuh. Bikinin skin Mobile Legends gue kasih duit tuh. Kayak DM gue. Itu idenya bagus. Tapi untuk yang menghina bilang, oh ini produknya sampah gitu. Lu pernah pakai nggak gitu? Dan gayanya itu loh bro. Iya. Gayanya itu, tengilnya itu. Jadi kita tunggu aja ya. Kita tunggu. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.